Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Allah kita adalah Allah yang Maha Pemurah. Setiap dari kita, Anda dan saya, diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pertobatan dan berbalik kepadanya, serta meninggalkan segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup seturut rencananya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon, kuatkanlah kami untuk selalu bangun manakala kami jatuh di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada bacaan dari Injil Suci menurut Lukas pada hari ini menghadirkan kisah tentang anak yang hilang. Anak yang belum pada saatnya sudah meminta warisan kepada orang tuanya, yang berarti mendoakan bahwa orang tuanya supaya cepat meninggal. Tetapi bapaknya begitu baik, memberikan segala harta yang menjadi bagiannya. Dan anak ini lantas menjual apa yang menjadi bagiannya untuk berfoya-foya hingga akhirnya bangsa atau negeri di mana dia berfoya-foya jatuh miskin, dan ia pun akhirnya jatuh miskin juga. Ada sesuatu yang bisa kita belajar dari anak yang terakhir ini, yang berfoya-foya, yang tidak peduli dengan masa yang akan datang, tetapi ketika ia menyadari semua kesalahannya, ia mengumpulkan keberanian dan niat untuk mengakui segala kesalahannya. Tidak cukup hanya sekedar mengakui kesalahannya, ia berjalan menuju rumah bapaknya dan dengan rendah hati meminta pengampunan. Bahkan dia tidak meminta untuk diangkat kembali menjadi anaknya, tetapi dia meminta untuk menjadi salah satu pekerja upahannya. Dari sini Anda dan saya serta kita semua diajak belajar. Ketika kita berbuat salah, mestinya kita berani mengakui kesalahan kita. Tidak cukup hanya sekedar mengakui dengan mulut kita, tetapi dengan niat yang kuat dan tindakan yang nyata kita meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan. Sebagai contoh, jika kita menjadi penipu, maka tinggalkanlah sikap itu dan perbuatan itu. Janganlah menjadi pribadi sebagai penipu. Dan bagi mereka yang sudah Anda tipu, saya tipu, atau kita tipu, kita kembalikan apa yang bisa kita kembalikan, dan memang itu bukanlah hak kita. Jika kita di dalam belajar masih rajin mencontek, tinggalkan itu, belajarlah sendiri. Gunakanlah waktu dan kesempatan yang diberikan untuk mempersiapkan ujian, skripsi, dan juga segala macamnya. Ketika kita berani jujur pada diri sendiri, percayalah, niat dan tekad keras kita diberkati Tuhan. Hati Anda, hatiku, dan hati kita semua diubah, dimurnikan. Dan sekarang kembali kepada Anda dan saya serta kita semua. Tuhan sudah menunggu. Tuhan sudah menawarkan kesempatan untuk melakukan pertobatan. Apakah kita bisa menggunakan niat kita dan kemampuan kita
untuk meninggalkan perbuatan jahat kita? Ataukah kita justru seperti anak yang pertama yang justru memprotes, komplain karena merasa bahwa Anda dan saya serta kita semua melakukan segala sesuatunya tepat pada aturannya. Kita taat dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan tidak memberkati, justru memberikan berkat berlimpah kepada anakmu yang sudah menjual, yang mengkhianati engkau, yang seringkali melukai hatimu? Tanpa kita sadari, kita pun seperti anak yang pertama yang digambarkan di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Beranikah kita juga bermurah hati, sebab Bapa kita adalah murah hati? Ketika Anda dan saya serta kita semua mengalami kesulitan untuk memberikan pengampunan, ingatlah bahwa Anda, saya serta kita semua pernah diampuni. Ketika kita kesulitan untuk memberikan kesempatan bagi sesama kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita pilih untuk menjadi teman hidup kita, yang telah melukai kita, untuk diberikan kesempatan. Ingatlah bahwa Allah pun memberikan kesempatan kepada Anda dan saya serta kita semua untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Berkat akan hadir dan mukjizat sungguh nyata dan menjadi bagian di dalam hidup kita. Ketika kita salah, kita berani meminta maaf. Dan ketika ada orang yang meminta maaf, kita berani mengampuni dan memaafkannya. Maka pentinglah apa yang disampaikan dan diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan agar kita juga berani berdamai dengan Tuhan, berani berdamai dengan diri kita sendiri. Dengan senang hati kita menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Allah melewati padang pasir dosa-dosa menuju tanah perjanjian baru dengan menyambut Paskah putranya. Kalau kita mampu berdamai dengan masa lalu kita, kalau kita mampu berdamai dengan sesama kita, kalau kita mampu berdamai dengan Tuhan yang senantiasa menunggu pertobatan kita, dan dengan senang hati membiarkan diri kita dipimpin, maka Anda dan saya serta kita semua akan menjadi perpanjangan berkat. Kita tidak akan goyah hanya karena hati kita dilukai oleh orang yang kita cintai. Hati kita tidak akan luntur semangatnya hanya karena dicaci, dibenci, dan juga dikritisi karena perbuatan baik kita. Percayalah, orang yang taat dan setia serta tekun di dalam proses perjalanan hidupnya, ia akan menemukan tanah terjanji, akan menemukan sukacita sebagaimana digambarkan di dalam kitab Yosua pada bacaan pertama. Mereka yang setia akan merayakan perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada kita umatnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Minggu Letare atau Minggu Sukacita akan betul-betul menjadi Minggu Sukacita ketika kita mau berdamai dengan diri kita. Ketika kita mau berdamai dengan masa lalu kita. Ketika kita mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Dan memberikan maaf bagi mereka yang salah. Jika kita merasa sulit, ingatlah bahwa kita pun pernah diampuni. Kita pun pernah dimaafkan. Selamat hari Minggu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Anda taat, saya taat, kita semua selamat. Tuhan memberkati. Amin.